Oke guys, kembali lagi bersama Mr. Chris, pastinya ya di Mr. Chris Channel. Dan kali ini kita akan membuat tutorial seperti biasa. Tutorial kali ini kita akan membahas bagaimana membuat koordinat atau mengkonversi koordinat UTM ataupun desimal menjadi koordinat derajat, menit, dan detik. Nah, kadang ini susah untuk kita lakukan karena mungkin keterbatasan cara atau mungkin belum tahu caranya. Nah, kita akan memberikan tutorial ini barangkali teman-teman ingin mengetahui suatu koordinat lokasi dalam jumlah yang besar dan dilakukan dengan proses yang cepat. Oke, langsung saja kita lihat tutorialnya. Oke. Pertama kita harus mempunyai aplikasi ArcGIS ya, karena yang akan kita lakukan di ArcGIS. Nah, sebelum kita melakukan proses, kita masukkan data-datanya. Pastikan data yang kita masukkan adalah data lokasi atau data titik. Nah, ini kita menggunakan data tanda batas. Ini merupakan tanda batas di wilayah hutan desa Lasma, ini di wilayah Kalimantan, Kecamatan Segah, di Kabupaten Berau. Nah, ini merupakan data koordinat ya, yang belum memiliki koordinat sistem. Nah, kalau misalnya koordinat dalam area, untuk cara mengetahuinya biasanya kita melihat di bagian sudutnya. Misalnya areanya kita ingin mengetahui di areanya yang sudut di persegi biasanya. Kalau saya biasanya seperti itu. Jadi di koordinat paling ujung kanan, kiri, atas, bawah, pojok atas, pojok bawah, kiri, pojok bawah kanan. Nah, itu kita ketahui dulu koordinatnya, kemudian kita ambil yang latitude dan longitude. Latitude ya seperti itulah, intinya panjang gitu ya. Nah, kalau yang di koordinat yang ini kita tinggal langsung tambahkan kolom baru. Ini namanya kolom atau baris, kolom aja lah, kolom. Kemudian kita klik add field, itu untuk menambahkan kolomnya. Ini untuk menambahkan koordinatnya, misalnya kita klik koordinat, kemudian tipenya kalian bisa isi long, short, float, double, atau tag, atau date. Nah, kalau yang koordinat ini merupakan versi Word, sepertinya versi Word. Untuk mengetes atau mengetahui versi atau jenis koordinatnya, kita klik di bagian properties, kemudian kita klik source. Nah, ini kita ketahui project coordinate sistemnya apa. Nah, ini merupakan koordinat sistem UTM. Nah, kalau UTM kita langsung saja add field, kemudian klik namanya X, terus double, terus tambahkan lagi Y, terus double. Kemudian langsung kita pilih calculate geometry. Kemudian ini ada pilihan propertinya mau X atau Y. Nah, ini opsinya sudah ya. Ini sudah langsung auto koordinat UTM. Ini kebetulan zonanya masuk di 50N. Kita klik OK. Nah, ini langsung tertampil. Kalau yang Y juga sama, pilih Y dan OK. Nah, ini koordinat X, Y dalam format UTM. Nah, kalau misalnya kita tambahkan yang derajat, menit, detik, kita tambahkan lagi misalnya dengan nama yang berbeda. Kemudian pilih tag, kemudian lagi, kemudian pilih versinya tag. Kita klik kanan, pilih calculate geometry. Nah, kita pilih degree, minute, second atau DMS. Kita klik OK. Nah, ini langsung ya. Jadi tidak masalah, tidak perlu mengkonversinya terlebih dahulu ke dalam format Word di bagian sini. Jadi kita bisa langsung dalam format UTM, kita bisa langsung memberikan keterangan koordinat
derajat, menit, detik, atau degree, minute, second. Klik calculate, kemudian pilih Y koordinat, kemudian kita pilih yang DMS. Nah, kalau teman-teman ingin membuat koordinat global atau yang versi desimal, kita harus mengkonversi koordinat ini ke dalam koordinat global ini dengan menggunakan tools projects. Jadi teman-teman bisa langsung ketikkan di bagian search, kemudian kita langsung masukkan tanda batas, terus masukkan di folder penyimpanan, terus kita beri nama berbeda, kita save, terus output koordinatnya kita pilih yang WGS 1984. Kita klik OK. Nah, ini sudah terkonversi ya. Kita bisa cek terlebih dahulu di bagian properties. Terus kita pilih, nah ini geographic coordinate system. Ini sudah dalam format Word atau format global. Nah, ini bisa langsung kita tambahkan yang ini, klik add field. Misalnya kita beri nama ini, terus yang kedua Y. Terus kita langsung masukkan atau misal calculate langsung, terus ubah sesuai X dan Y nya, terus yang sini langsung. Nah, ini biasanya saya gunakan untuk kita mengedit tabel atributnya menggunakan Excel. Nah, supaya kita tidak perlu menambahkan atau mengetik satu persatu, biar kita langsung kupas-kupas saja. Biasanya data-data yang kita edit itu data-data lapangan yang seperti sebelumnya kita buat, seperti contoh seperti ini. Yang ini. Nah, ini merupakan hasil penggabungan saya dengan langkah-langkah yang ini. Jadi nanti data ini kita ekspor menjadi text file, kemudian nanti di copy, diubah di data to column, kemudian nanti data koordinat ini kita pastekan ke sini semua. Nah, setelah itu kita tinggal masukkan setiap lokasi ini informasinya apa aja, misal informasi tanaman, atau misalnya informasi terkait alamat, atau misal narah hubung, atau misal deskripsi di lokasi tersebut. Ini bisa kita masukkan di sini dan tinggal langsung copy paste aja, kemudian di save ke file CSV atau mungkin ke Word versi 2007 Excel 2007, Microsoft Office 2007 yang 97 sampai 2007 atau 2003 itu. Saya lupa. Nah, kemudian baru di ekspor lagi, di add data, kemudian dimasukkan ke dalam ArcGIS dan diupload, misalnya mau untuk keperluan WebGIS atau jenisnya. Nah, ini untuk langkah-langkahnya. Silahkan jika memang bermanfaat ikuti tutorialnya. Ini sangat penting sekali bagi kita yang sedang bekerja di bagian TK GIS atau tenaga khusus GIS yang akan digunakan misalnya dalam membuat informasi spasial information yang akan ditampilkan di dalam WebGIS untuk diketahui semua orang, seperti itu. Oke, mungkin itu saja review singkat atau penjelasan singkat dari kami. Jika bermanfaat, silahkan like, komen, dan share ke teman-teman semua sehingga informasi ini bisa diketahui oleh semua orang. Itu saja. Terima kasih. See you guys.